Halo semuanya, di video kali ini aku mau bikin budgeting untuk bulan Oktober. Jadi budgeting ini paling pas dibikin sebelum kita terima gaji di bulan berikutnya. Nah ini aku bikin tuh di tanggal 30 September pas aku terima gaji. Jadi aku mulai mencatat menggunakan buku ini masih baru sekali, dimulai dari bulan lalu. Ini adalah bulan kedua dan buat aku pribadi tuh ini ternyata sangat membantu kita di dalam kita tahu uang kita tuh sebenarnya larinya kemana aja. Yuk kita mulai isi satu persatu pos yang udah aku siapkan. BTW kalau ada yang penasaran aku pakai pena apa, aku pakai pena Parker. Ini aku nggak beli, aku dapat gratis. Pos pertama yang aku isi itu tentu gaji ya, karena aku dapat pemasukan itu pure dari gaji, nggak ada pemasukan lain. Gaji aku sekarang di angka 14,4. Pos selanjutnya ini adalah saving, jadi ada dua yaitu arisan dan tabungan. Aku lagi ikut arisan sebulan itu 400.000 dan ada sisanya tabungan aku masukin ke rekening investasi aku. Jadi total yang bisa aku tabung bulan ini adalah 2.880.000. Jadi yang namanya menabung itu memang harus aku niatin. Kalau nggak aku niatin, ujung-ujungnya uangnya itu juga menghilang dan aku nggak tahu kemana. Habis buat jajan nggak jelas. Selanjutnya adalah pos fixed expense. Jadi kalau aku itu mengkategorikan fixed expense adalah jumlah biaya yang harus kita keluarkan, yang kita udah tahu nilai pastinya itu di bulan itu jumlahnya berapa. Ada 6 kategori di bulan ini. Yang pertama yaitu perpuluhan, yang kedua buat orang tua, yang ketiga ini asuransi. Asuransi ini agak mahal karena aku bayarin untuk suami juga, karena COVID ini pekerjaan suami juga terpengaruh. Akhirnya aku bayarin dulu deh selama COVID sampai keuangannya itu lebih stabil. Selanjutnya ada transportasi, jadi ini adalah biaya untuk aku transportasi ke kantor. Selanjutnya ada iuran rumah, bulan ini aku harus bayar iuran rumah ini per 3 bulan sekali. Yang terakhir ada bayar kontrakan. Jadi aku sama suami itu tinggal di Jakarta, itu kita masih ngontrak. Rumah kita itu ada di daerah Bogor. Biaya kontrakan ini sifatnya aku hanya bantuin suami. Bulan ini aku alokasiin 2 juta untuk bantuin suami. Jadi biaya kontrakan ini tuh kita sebenarnya bayarnya tahunan. Kebetulan jatuh temponya di bulan Oktober ini. Dan biasanya sih kita cicil. Untungnya yang punya kontrakan pengertian, jadi kita kadang bisa cicil 2 kali, 3 kali seperti itu. Jadi total biaya tetap bulan Oktober ini adalah 7.780.000, lebih besar dibanding bulan September lalu sih. Tapi tetap even lebih besar kita tetap harus ada menabungnya biar kita tetap disiplin dalam menabung. Pos terakhir yaitu variable expense. Jadi aku masukin semua kategori biaya yang harus kita keluarkan di bulan itu, tapi nilainya itu belum pasti. Mungkin bisa lebih, bisa kurang. Nah, aku masukin ke variable expense ini. Total ada 8 kategori. Bulan ini tuh aku masukin listrik dan internet itu ke variable expense karena kadang itu ternyata listrik dan internet itu kok aku bisa lebih uang di sana ataupun kadang kurang. Jadi lebih tepat masuk ke variable expense. Jadi kategori pertama ada groceries. Groceries ini aku alokasiin 300.000 di bulan ini. Yang kedua itu ada untuk belanja sayur, daging aku alokasiin 700.000. Selanjutnya ada makanan. Jadi itu untuk alokasi beli makan di luar karena kadang aku nggak selalu masak.
Yang keempat itu ada uang jajan, aku alokasiin 400.000 itu untuk aku entah beli apa aja lah di online shop ataupun untuk jajan-jajan kecil. Selanjutnya social cost aku alokasiin 300.000. Social cost ini buat kalau misalnya aku terima undangan ataupun ada berita kedukaan, jadi aku alokasiin social cost ini. Selanjutnya ada listrik, internet, dan lain-lain. Dan lain-lain ini untuk jaga-jaga aja sih, aku alokasiin 100.000. Total variable expense bulan ini yaitu 3.260.000. Variable expense ini sifatnya nanti ketika udah akhir bulan kita harus isi aktualnya berapa, dan kalau ada sisa kita tulis di kolom paling kanan sisanya ada berapa. Jadi kalau ada uang sisa kita bisa simpan lagi uang sisanya. Sesudah isi semua pos pemasukan dan pengeluaran, kita bikin rekapannya. Jadi rekapannya itu yang pertama gaji. Total gaji dikurangin dengan tabungan, kemudian dikurangin lagi dengan biaya tetap yang harus kita keluarkan bulan itu. Kemudian kita kurangin lagi dengan biaya variable expense. Biaya variable expense yang kita isi di sini itu adalah kita isi yang budgetnya. Jadi bukan yang aktual, karena kalau misalnya kita isi aktual itu nanti kita kan belum tahu aktualnya akan seperti apa. Jadi kita pakai angka yang budget dulu. Nah, ini ada 3.260.000 untuk variable expense. Kita hitung dulu total pemasukan dikurangin tabungan, dikurangin biaya tetap, dan dikurangin variable expense. Aku masih ada sisa uang 480.000. Jadi uang 480.000 ini aku nggak akan masukin ke tabungan, tapi aku akan alokasiin untuk sinking fund. Mengenai sinking fund ini nanti aku akan bahas di video terpisah, karena ini kayaknya harus bikin video terpisah agar video ini nggak kepanjangan. Jadi aku tulis dulu untuk sinking fund. Udah selesai alokasi untuk bulan Oktober ini. Jadi aku ngerasain banget dengan nulis begini tuh aku lebih tahu detail keuangan aku larinya kemana aja dan lebih terkontrol. Di post variable expense ini yang aku tandai pink, itu aku udah siapin amplop untuk aku pisah-pisahin uangnya, agar aku setiap bulan belanja tinggal ambil dari sana dan tidak over budget. Untuk mencatat setiap detail pembelanjaan di kategori variable expense ini, aku pakai aplikasi yang namanya catatan keuangan. Itu sangat membantu aku di dalam mengontrol setiap detail di dalam kategori ini. Jadi aku tidak perlu catat manual, aku selalu menggunakan aplikasi itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tinggalkan komen apabila sudah menonton video ini sampai selesai.